Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Amelia dengan NBI 14623000130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu pembuatan sistem informasi akademik berbasis web menggunakan Laravel pada mata kuliah pengembangan aplikasi web. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data akademik seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai. Sistem ini dibuat menggunakan Laravel agar lebih terstruktur, aman, dan mudah digunakan. Pada langkah pertama, saya akan membuka aplikasi Laragon. Setelah itu mulai. Setelah itu bikin project baru di QuickUp Laravel. Saya kasih nama mahasiswa. Kemudian klik kanan, QuickUp. Setelah itu bikin project baru, klik kanan, QuickUp Laravel. Saya beri nama mahasiswa. Nah, ini nanti Laravelnya berjalan ya, dan komposernya juga. Ini kita tunggu aja karena lama sekali. Nah, ini udah selesai ya. Saya kembali ke Laragon, habis itu buka terminal.
Sekarang saya akan menjelaskan salah satu fitur penting dalam sistem informasi akademik ini, yaitu ekspor data KRS mahasiswa ke dalam file Excel. Fitur ini memudahkan admin atau mahasiswa untuk melihat data KRS secara rapi dan dapat dicetak atau diarsipkan. Yang pertama ada kelas KRS Export. Ini dibuat untuk mengekspor data KRS ke Excel menggunakan package website Excel, dan kita bisa menentukan data yang akan diambil, kolom apa saja yang muncul, dan juga style pada file Excel. Kemudian ada form collection. Ini ambil data dari database. Setelah itu with heading, membuat header kolom, with mapping, menyesuaikan isi tiap baris, dan with style ini menambahkan style, misal bold header. Setelah itu turun, ini ada public function collection, yaitu mengambil semua data KRS mahasiswa tertentu. Kita menggunakan relasi mata kuliah dan dosen supaya nama mata kuliah dan dosen muncul lengkap. Setelah itu function headings ini menentukan judul kolom di Excel seperti nomor, NBI, tahun ajaran, semester, nama mata kuliah, dan nama dosen. Ini membantu file Excel terlihat terstruktur. Setelah itu di mapping digunakan untuk menyesuaikan isi setiap baris Excel, misalnya nomor urut, NBI, tahun ajaran, semester, kode MK, mata kuliah, nama MK, kelas, SKS, kode dosen, dosen, nama dosen. Kemudian untuk style ini membuat baris pertama atau header menjadi bold agar lebih jelas. Kemudian untuk ke file selanjutnya yaitu di HTTP. Kemudian saya buat file controllers. Setelah itu di dalam controller ini ada folder out, yaitu untuk login. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur autentikasi login dan logout dalam sistem ini. Fitur ini memastikan hanya user yang terdaftar yang bisa mengakses dashboard sistem informasi akademik. Fungsi show login form ini bertugas menampilkan halaman login. Ketika user mengakses halaman login, Laravel akan menampilkan view out login. Public function login request. Ini menerima input dari form login menggunakan request. Kemudian validasi dilakukan untuk memastikan file, email, dan password terisi dengan benar. Jika input valid, Laravel mencoba login menggunakan auth attempt. Jika berhasil, session diregenerate untuk keamanan dan user diarahkan ke halaman dashboard. Dan jika gagal, akan muncul pesan error, email atau password salah menggunakan validation exception. Setelah itu, di function logout ini digunakan untuk keluar dari sistem. Pertama, Laravel melakukan logout dengan out login, kemudian session dihapus dan token CR. Setelah itu, function logout digunakan untuk keluar dari sistem. Pertama, Laravel melakukan logout dengan out login, kemudian session dihapus dengan token JSRF, diregenerate untuk keamanan. Setelah itu, user diarahkan kembali ke halaman login. Dengan controller ini, sistem memiliki fitur autentikasi yang aman dan efektif. Hanya user terdaftar yang dapat mengakses dashboard, sementara user lain akan ditolak dengan pesan error. Fitur logout memastikan session aman dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Setelah itu, saya akan menjelaskan dashboard controller. Selanjutnya, untuk fitur dashboard pada sistem informasi akademik ini,
Dashboard menampilkan statistik penting seperti jumlah mahasiswa, jumlah jurusan, dan grafik distribusi mahasiswa per jurusan. Fungsi indeks digunakan untuk menampilkan data utama di dashboard. Pertama, kita mengambil data jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan menggunakan query builder. Setelah itu, DB raw count as total digunakan untuk menghitung total mahasiswa di setiap jurusan. Kemudian menyiapkan data untuk grafik, yaitu label, jurusan data, log, jurusan, to array, kemudian data, jurusan data, log, total, to array. Setelah itu kita menyiapkan data untuk chart. Label berisi nama jurusan, sedangkan data berisi jumlah mahasiswa per jurusan. Data ini nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik di dashboard. Setelah itu mengambil statistik lainnya, yaitu total mahasiswa sama dengan mahasiswa, count, total jurusan, mahasiswa, distance, jurusan, count. Kita menghitung statistik tambahan. Total mahasiswa menghitung jumlah total mahasiswa di database, sedangkan total jurusan menghitung jumlah jurusan yang berbeda. Setelah itu mengirim data ke view, return view, dashboard, compact, label, data total mahasiswa, total jurusan. Ini semua data ini dikirim ke view dashboard itu nanti menggunakan fungsi compact. Dengan begitu, view dapat menampilkan grafik dan statistik secara dinamis berdasarkan data mahasiswa di database. Dengan controller dashboard sistem informasi akademik dapat menampilkan informasi penting secara ringkas dan interaktif. Fitur ini memudahkan admin untuk melihat distribusi mahasiswa per jurusan dan statistik akademik secara cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan KRS controller. Sekarang saya menjelaskan fitur KRS pada sistem informasi akademik. Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat, menambah, mengedit, menghapus, dan mengekspor KRS mereka dalam format Excel atau PDF. Fungsi indeks menampilkan daftar KRS mahasiswa yang sedang login. Pertama, kita mengambil data KRS mahasiswa beserta relasinya dengan mata kuliah dan dosen. Kemudian kita menambahkan fitur pencarian berdasarkan nama mata kuliah atau tahun ajaran. Selain itu, data ditampilkan dengan pagination, misalnya 10 data per halaman, agar lebih rapi. Dan ini form tambah KRS. Fungsi create ini menampilkan form tambah KRS lengkap dengan drop-down, mata kuliah, dan dosen. Setelah mahasiswa mengisi form dan submit, fungsi store dan validasi input mengambil SKS dari mata kuliah yang dipilih lalu menyimpan data KRS baru di database. Setelah itu fitur edit, kemungkinan mahasiswa memperbarui data KRS. Controller memeriksa bahwa KRS yang diedit milik mahasiswa yang login setelah validasi data KRS diupdate di database. Kemudian hapus KRS. Mahasiswa juga dapat menghapus KRS. Controller memastikan KRS yang dihapus benar milik mahasiswa yang login. Setelah dihapus, halaman kembali ke daftar KRS dengan pesan sukses. Kemudian ekspor KRS ke Excel. Fungsi ini mengekspor data KRS mahasiswa ke Excel. Nama file otomatis mengeluarkan NIM mahasiswa. Excel dibuat menggunakan package MathWeb Excel. Setelah itu ekspor KRS ke PDF.
Fungsi ini mengekspor KRS ke PDF menggunakan MPDF, HTML view KRS PDF di-render ke PDF dengan format A4, margin rapi, lalu file dapat diunduh. Dengan controller ini, mahasiswa dapat mengelola KRS mereka secara lengkap, menambah, mengedit, menghapus, serta mengekspor data ke Excel atau PDF. Fitur ini membuat pengelolaan KRS menjadi mudah, aman, dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan mahasiswa controller. Di controller mahasiswa ini, kita dapat melihat fitur edit profile mahasiswa di sistem informasi akademik. Fitur ini memungkinkan mahasiswa memperbarui data pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, dan foto profile. Kemudian menampilkan form edit profile, edit public function edit, dan fungsi edit ini menampilkan form edit profile. Data mahasiswa diambil berdasarkan user yang telah login menggunakan out user mahasiswa. Kemudian data ini dikirim ke view mahasiswa edit untuk ditampilkan di form. Kemudian tampilkan halaman form edit profile seperti fungsi update memproses data yang dikirim dari form. Pertama, data divalidasi agar sesuai aturan, misalnya nama tidak boleh kosong, email harus valid, dan foto harus berupa gambar dengan ukuran maksimal 2 MB. Setelah itu, menangani upload foto, yaitu jika mahasiswa mengunggah foto baru, controller akan menghapus foto lama jika ada dari storage. Kemudian foto baru disimpan di folder mahasiswa, foto pada storage public, dan pet foto disimpan ke database. Setelah itu update mahasiswa dan email user. Setelah validasi dan upload foto selesai, data mahasiswa diupdate di database. Jika email mahasiswa berubah, email user terkait juga diupdate agar login tetap sinkron. Kemudian redirect dan notifikasi return redirect. Setelah berhasil diupdate, sistem akan mengembalikan mahasiswa ke halaman edit profile dan menampilkan pesan sukses. Kemudian saya akan menjelaskan middleware, dan sebelumnya buat folder middleware ini di dalam controller. Di HTTP. Dan saya akan menjelaskan mahasiswa middleware. Middleware ini digunakan untuk mengamankan root khusus mahasiswa, misalnya halaman KRS, dashboard mahasiswa, atau profil mahasiswa. Middleware mencegah user non-mahasiswa mengakses halaman dengan mengembalikan 403 forbidden. Untuk menggunakannya, middleware ini harus didaftarkan di kernel PHP dan ditambahkan ke root atau group router. Setelah itu, saya akan pergi ke folder model, dan ini ada beberapa model. Saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama dosen. Ini penjelasan dosen model. Pada sistem informasi akademik, model ini digunakan untuk mempresentasikan data dosen dalam database dan relasinya dengan KRS mahasiswa. Kita menggunakan hash factory untuk memudahkan pembuatan data dummy atau seeding dosen saat testing dan development. Setelah itu, menentukan tabel protected tabel. Kita menentukan bahwa model ini terhubung dengan tabel dosen di database. Dengan begitu, Laravel tahu tabel mana yang akan digunakan untuk operasi CRUD. Setelah itu, menentukan VLab. Properti VLab digunakan untuk menentukan kolom mana yang bisa diisi secara massal. Misalnya, saat menggunakan dosen create, ini penting agar data yang tidak diinginkan tidak masuk ke database. Setelah itu, tampilkan contoh form input dosen, kolom kode dosen, nama, NIDN.
Ini disimpan ke database. Kemudian relasi dengan KRS. Model dosen memiliki relasi one to many dengan KRS. Artinya, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah yang diambil mahasiswa. Dan data KRS terkait dosen dapat diakses melalui relasi ini. Setelah itu, KRS model. Sekarang saya akan membahas model KRS pada sistem informasi akademik. Model ini digunakan untuk mempresentasikan data KRS mahasiswa dan relasinya dengan mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Menggunakan hash factory. Kita menggunakan thread hash factory agar mudah membuat data dummy untuk testing atau seeding, misalnya saat pengisian data KRS. Kemudian menentukan tabel. Model ini terhubung dengan tabel KRS di database sehingga semua operasi CRUD akan diarahkan ke tabel tersebut. Setelah itu menentukan tabel. Model ini terhubung dengan tabel KRS di database sehingga semua operasi CRUD akan diarahkan ke tabel tersebut. Kemudian menentukan variable. Properti variable menentukan kolom yang bisa diisi secara massal. Ini penting untuk keamanan agar hanya kolom yang diperbolehkan yang bisa diupdate melalui create atau update. Setelah itu relasi dengan mahasiswa. KRS belongs to mahasiswa, artinya setiap KRS memiliki satu mahasiswa. Melalui relasi ini kita bisa menambahkan data mahasiswa yang mengambil KRS tertentu. Kemudian relasi dengan mata kuliah. KRS juga berelasi dengan mata kuliah menggunakan kolom kode MK. Ini memungkinkan kita menampilkan nama mata kuliah dari setiap KRS. Setelah itu relasi dengan dosen. Setiap KRS juga terkait dengan satu dosen melalui kode dosen. Relasi ini mempermudahkan penampilan nama dosen pengajar dari KRS mahasiswa. Dengan model KRS ini, sistem dapat mengelola data KRS mahasiswa secara efisien. Relasi ke mahasiswa, mata kuliah, dan dosen membuat kita bisa menampilkan informasi lengkap KRS di dashboard atau laporan. Kemudian, untuk mahasiswa model. Untuk model mahasiswa berfungsi untuk mengelola data mahasiswa secara lengkap. Kemudian variable dan cache ini memudahkan validasi dan pengolahan data. Relasi user ke KRS membuat model ini terhubung dengan sistem login dan data akademik mahasiswa. Dengan model ini, kita bisa menampilkan, menambah, mengedit, dan menghapus data mahasiswa dengan mudah di aplikasi. Setelah itu, untuk model mata kuliah. Model mata kuliah memudahkan pengolahan data mata kuliah dalam sistem informasi akademik. Variable membuat kita bisa menambah atau memperbarui data mata kuliah dengan mudah. Kemudian relasi hash many ke KRS kemungkinan menampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Dengan model ini, sistem dapat menampilkan daftar mata kuliah, relasi mahasiswa per mata kuliah, dan integrasi ke fitur KRS dengan efisien. Selanjutnya, user model. User ini mengelola data akun dan autentikasi di sistem. Terus, available hidden cache ini membuat manajemen user lebih aman dan efisien. Kemudian relasi hash1 ke mahasiswa menghubungkan login dengan data profil mahasiswa. Helper methods memudahkan pengecekan role untuk fitur akses terbatas. Selanjutnya saya akan ke folder Bootstrap, kemudian ke apps. Sekarang kita melihat konfigurasi middleware di Laravel. Middleware berfungsi untuk mengontrol akses ke root, misalnya membatasi halaman tertentu hanya untuk mahasiswa atau admin.
konfigurasi aplikasi. Itu di sini kita melakukan konfigurasi dasar di aplikasi Laravel. Setelah itu menampilkan struktur, footer root, sorot web.php, dan konsol PHP. Di bagian ini kita menambahkan alias middleware alias mahasiswa mengacu pada kelas mahasiswa middleware. Dengan alias ini kita bisa menambahkan middleware ke root menggunakan nama mahasiswa. Setelah itu konfigurasi exception handling, yaitu di sini kita bisa menambahkan konfigurasi untuk menangani exception global. Contohnya kita bisa menambahkan custom page error atau login pada kode ini masih kosong sehingga Laravel menggunakan default exception handling. Kemudian membuat aplikasi. Terakhir, create digunakan untuk membuat instance aplikasi dengan semua konfigurasi yang sudah ditentukan, misal routing, middleware, dan exception handling. Setelah itu, Laravel dapat menjalankan routing dan middleware secara otomatis, alias middleware memudahkan kita memutasi akses halaman tertentu seperti halaman KRS yang hanya bisa diakses mahasiswanya. Setelah itu saya akan ke database migration. Ini ada beberapa tabelnya. Ini ada tabel user, yaitu yang terdapat ID, string, nama, email verifikasi, password, role, admin. Kemudian ini cacanya, ini create jobs, dan ini create mahasiswa yang isinya ada ID, NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, foto, jurusan, angkatan. Setelah itu di mahasiswa ada mata kuliah, di mata kuliah ada kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Setelah itu di create dosen table itu ada kode dosen, nama dosen, dan NIDN. Di KRS terdapat ID mahasiswa, NBI, tahun ajaran, semester, kode MK, kelas, SKS, kode dosen, dan ini foreign. Dan ini ada foreign, kode MK ke mata kuliah, kode dosen ke dosen. Setelah itu di seeder. Seeder ini untuk nyimpan langsung ke database. Ini ada create admin. Ini untuk login admin. Kemudian ini create dosen. Ini ada daftar dosen-dosennya, kode MK, ini mata kuliah. Setelah itu jurusan mahasiswa, dan ini mahasiswanya. Kemudian ke views. Di views ini saya membuat 4 folder, yaitu out, KRS, layout, dan mahasiswa. Layout ini untuk tampilannya, UI UX-nya ini untuk tampilannya. Setelah itu di out ini yang login. Kemudian KRS ada create, edit, index, PDF. Create ini untuk tambah KRS, edit KRS, index ini menampilkan, dan PDF ekspor ke PDF. Setelah itu mahasiswa ini cuma ada edit mahasiswa, kemudian ada dashboard blended PHP,
Ini yang menampilkan grafik, total mahasiswa, total jurusan, dan menampilkan informasi mahasiswa juga. Setelah itu ini rute, ini route-nya. Setelah itu kita ke route, ke web. Ini penjelasan untuk route-nya. Kita akan melihat konfigurasi routing pada sistem informasi akademik atau SIAKAD menggunakan Laravel. Routing ini berfungsi untuk mengarahkan URL tertentu ke controller dan fungsi yang sesuai. Pertama, route root atau halaman root akan otomatis diarahkan ke halaman login. Ini memastikan user yang belum login yaitu dibawa ke halaman login. Setelah itu ada root authentication. Di bagian ini kita mendefinisikan root untuk login dan logout. Get login, post login, post logout. Kemudian protect router dengan middleware. Semua root di dalam grup ini hanya bisa diakses oleh user yang sudah login menggunakan middleware out, misalnya halaman dashboard mahasiswa atau admin. Setelah itu KRS root khusus mahasiswa, yaitu di sini kita membatasi root KRS hanya untuk mahasiswa menggunakan middleware mahasiswa. Kemudian root profil mahasiswa. Root ini digunakan untuk mengedit dan memperbarui profil mahasiswa, get mahasiswa atau edit, menampilkan form edit, put mahasiswa, atau update memproses update mahasiswa. Setelah itu sistem dapat membedakan halaman yang bisa diakses mahasiswa dan admin, melindungi halaman sensitif dengan middleware dan memudahkan pengelolaan KRS dan profil mahasiswa. Ini fungsi router. Kemudian ke INV, dan di sini ini kan aslinya DB Connection SQLite. Nah, karena saya menggunakan MySQL jadi diganti MySQL. Setelah itu DB database-nya ini juga diganti. Awalnya kan Laravel, jadi saya ganti mahasiswa. DB username ini tetap. Setelah itu kita akan menuju ke database-nya mahasiswa. Ini beberapa tabelnya. Ini, nah ini tabel-tabel dosen, data-data dosen. Kemudian ini data mahasiswanya. Terdapat 25 mahasiswa. Setelah itu mata kuliah. Ini pemrograman web, basis data, algoritma, dan lain-lain. Ini usernya. Setelah itu saya akan menjalankan web Laravelnya. Kita ketik php artisan serve. Ini kita copy aja.
Begini tampilannya di dashboard terdapat total mahasiswa, total jurusan, grafik jumlah per mahasiswa, dan ini informasi mahasiswanya. Dan ini bisa gelap, bisa terang. Kemudian ini ada menu logout. Setelah itu ini adalah tampilan KRS, ada ekspor Excel, ekspor PDF, tambah KRS. Ini untuk paginationnya. Kemudian cari mata kuliah, coba tambah KRS. Nah, ini udah nambah, kita tambahkan lagi. Tambah. Nah, sudah. Setelah itu ini ada data diri. Nah, terdiri dari NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, nomor HP. Ini bisa upload file, jurusan teknik mesin, angkatan 2024. Ini coba ganti. Update. Nah, data mahasiswa berhasil diupdate. Kemudian saya coba ekspor PDF. Open file. Ini KRS-nya. Setelah itu kita edit. Sudah diedit dan coba hapus. Oke. Nah, udah. Kemudian ini tulisannya agak nggak kelihatan. Coba cari mata kuliah. Oh, nih, udah ya. Kemudian logout. Demikian presentasi singkat mengenai sistem informasi akademik atau SIAKAD saya yang berbasis Laravel. Dengan sistem ini, proses administrasi akademik menjadi lebih mudah, cepat, dan minim kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga proyek ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk pengembangan sistem informasi akademik lebih lanjut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.